Siapa namanya? Yang lagi ngetren? Zidane misalnya. Zidane Muslim ya? Muslim. Zidane mah zaman dulu banget, zaman ente itu. Zaman ente juga. Muhammad Salah, Oh iya. Mane, Zidane. Masya Allah. Ya, malaikat itu nggak akan masuk ke rumah yang fihi surah. Ya, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Masa kita bawa ke masjid? Nah, ini sungguh nggak layak banget kayak begini. Ya pelan-pelan lah, ada prosesnya. Sementara nongkrong pakai headbreed. Siapa tahu besok pakai yang apa? Pakai Gradelovil. Wah, Oh beda lagi ya. Masya Allah. Lebih satanik ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semuanya, dalam program Ngopi on TV, alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Ngopi bareng Konco yang kita sedang menunggu teman kita Bayu di sini, yang beliau berencana mau ngajak ngobrol-ngobrol kita tentang perkara agama. Kita belum tahu apa yang mau beliau obrolkan. Mungkin nanti setelah beliau datang kita akan membahas permasalahan, katanya sih perkara penting ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya di rumah. Ini dia. Salam, insya Allah Bayu. Wah, kira mau salaman. Oh iya salaman. Masya Allah. Cuci tangan deh ya. Cuci tangan deh lagi corona deh. Salam dulu. Agak lagi ngopi. Lagi ngopi nih. Ya, nih tadi katanya mau ngobrol-ngobrol apaan ini? Iya. Jadi gini Tat. Apa namanya, kan aneh lagi mencoba belajar agama nih. Terutama untuk masalah sholat. Cuma aneh ada kegelisahan nih. Gitu kayak misalnya pas lagi sholat jamaah itu kan banyak yang teman-teman aneh entah orang itu pakai kaos yang gambarnya jadi ngetrek nih Ustaz. Jadi kayak entah gambar apa namanya orang atau gambar apa. Jadi pas aneh kayak gini lah ya. Jadi ngeliatin kayak gini Headbreed. Iya. Lagi sholat ngeliat, wah headbreed nih. Iya. Ada hukumnya Tat kayak gitu. Oh iya. Ya. Dalam Islam para ulama menjelaskan kalau kita pengen sholat itu ada adab-adabnya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian. Artinya kita pakai pakaian yang terbaik ketika kita masuk masjid. Jangan sampai kita masuk masjid pakai pakaian nongkrong. Kadang terbalik juga. Kita giliran ke kondangan, pakaiannya cakep, rapi. Oh, mau kondangan, mau lamaran, gitu pakaiannya cakep. Giliran ke masjid, asal-asalan. Ini enggak bener. Ya, kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyalbas tsaubai. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sholat, maka pakailah dua pakaian dia. Fa innallaha ahaqqu ayyutazayyana lah. Karena Allah lebih berhak untuk dia berhias. Jangan sampai kita berhias buat tamu undangan kondangan, tapi ke Allah kagak, gitu. Ke Allah kita malah pakai baju biasa. Kenapa demikian? Kita merasa, loh, kan kondangan mesti rapi, gitu. Dilihat orang. Lihat orang. Padahal Allah lebih berhak supaya kita pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang layak ketika mau sholat. Jangan sampai persepsi itu terus menerus diwarisi, kalau ke kondangan mesti rapi, ke sholat ya yang penting nutup aurat, gitu. Akhirnya seadanya, sehingga pakai baju-baju yang sebenarnya ya tetap mungkin batasan syar'i sah ya sah, cuman tidak adab gitu. Apalagi ada yang diduakan nih, seorang kondangan rapi, sholat bajunya asal-asalan. Ibaratnya ini sholat lo yang lihat Allah nih. Iya itu. Kita nih misalnya dipanggil nih, Mas Bayu di WA sama Pak Jokowi. Bay, ngadep istana Bay, pakai baju apa coba? Batik rapi. Wah, batik rapi. Allah Akbar, ke masjid Bay. Pakai apa? Headbreed. Ya. Gimana coba? Ini Allah, Tuhannya Presiden Jokowi yang mau ngelihat kita ini. Kita mau menghadap dia. Masa kita pakai baju biasa?
Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang pertama nih dari sisi adab. Nah, nanti ada dari sisi lagi nih, dari sisi keabsahan. Kadang-kadang ada pakaian yang kalau kita kenakan, itu membuat sholat kita nggak sah. Karena diantara syarat sahnya sholat, menutup aurat. Nah, kadang ada orang pakai bajunya ini tuh, ketat. Jadi, pas dia ruku atau sujud, kelihatan tuh, muncul tuh, ini pusar sampai belakang, kelihatan pas di ruku, sujud. Sementara batasan aurat dalam sholat dari dengkul sampai pusar. Nah, harus tertutup semua. Nah, ketika di ruku atau sujud terlihat, otomatis dia sudah tidak terpenuhi syaratnya sholat, yaitu tertutupnya aurat. Nah, ini sering nih kalau pakai baju yang ketat-ketat tuh, yang kalau nggak sadar gimana, Pak? Sama, batal dia. Batal. Dan kalau ada yang mengingatkan, dia mesti mengulang sholatnya. Begitu. Tapi kalau misalnya, berarti gini ya, berarti setiap dia mau sholat harus prepare dulu. Iyalah. Makanya kalau dalam sholat, diperhatikan tuh, pakaiannya itu yang longgar. Tidak tipis, transparan. Tidak ketat. Ada juga nih, orang yang, yang penting udah nutup aurat. Tapi ternyata pakai bajunya, pakai celananya ketat. Ya, celana apa itu namanya? Pensil ya? Iya. Celana street. Ya, celana street yang ketat kayak gitu. Pas dia ruku, sujud, ngebentuk auratnya tuh. Ya, bagian tubuh belakangnya. Nah, itu nggak bagus kayak gitu. Dan ini para ulama juga menjelaskan. Ini ya walaupun demikian kata Imam An-Nawawi di Majmu', sah sholatnya, namun dia bisa dianggap berdosa ini. Ya, walaupun kata Imam Nawawi pakai bantalun seperti itu namanya bantolun. Kalau dalam istilah kitab-kitab ulama ya, pakaian ketat itu bantolun. An-Nawawi mengatakan di Al-Majmu' itu sah. Namun dia asam. Nah, ini demikian, ini tercela kayak begini. Ya, dia tercela, sebaiknya dihindari. Nah, terus kalau misalnya ini kan kayak seperti yang tadi Ane cerita nih, Tat. Ane lagi sholat nih. Nah, terus depan Ane bajunya meriah nih, ada gambar-gambar segala macam, Ane nggak konsen nih. Gimana tuh, Tat? Nah, dia bertanggung jawab tuh. Bertanggung jawab atas ketidakkhusyuan orang yang di belakangnya. Makanya kalau Pak mau sholat itu hindarin tuh pakaian-pakaian bergambar. Biar nggak mengganggu orang lain. Iya, yang hatta sampai ke sarung. Misalkan kita pakai sarung nih, belakangnya ada mereknya tuh, Gajah Nangkring misalkan. Nah, itu di belakangnya tuh ada orang ngeliat, wah, apalagi kalau pakai baju bola, ya belakangnya Ronaldo, wih Ronaldo sholat maghrib, gitu kan. Nah, ini dihindari nih. Apalagi pakai baju nama-nama non muslim kayak tadi tuh. Nah, itu dihindarin tuh. Dan ini nggak boleh. Kata para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al Fauzan, beliau menjelaskan tidak boleh pakai baju-baju yang ada nama-nama non muslim di situ. Jangankan non muslim, pakai baju muslim aja deh. Misalkan kita pakai baju pemain bola tuh, yang muslim. Siapa namanya? Yang lagi ngetren? Zidane misalnya. Zidane muslim ya? Muslim. Zidane mah zaman dulu banget, zaman ente itu. Zaman ente juga. Muhammad Salah. Iya. Mane. Zidane. Masya Allah. Salah Mane. Ya, itu. Nama-nama bola. Oh iya, itu kan kalau pakai pemain bola itu kata para ulama di antara Syekh Fauzan, itu juga nggak boleh. Gulu. Berlebih-lebihan memuji orang sampai nama dia kita taruh. Itu. Apalagi nama-nama non-muslim. Namanya Cristiano, apalagi Ibrahimovic. Yang mereka itu agamanya bukan Islam. Terus juga di baju-baju bola tuh, Bay, ada lambang-lambang salib. Apa? Klub apa itu? Vitor? Hah? Nggak tahu ya? Real Madrid. Emang ada lambang salib? Bukan. Ada ya? AC Milan. Ya, yang semisalnya lah. Ada gambar salib, Bay. Mereka ini kan masih memiliki histori panjang terkait perang salib dulu. Nah, simbol-simbol di luar iya. Islam lah. Nah, perang salib dulu melahirkan semangat mereka. Makanya di berbagai negara Eropa itu lambang-lambang benderanya bendera salib. Karena dulu histori perang salib itu begitu mengakar. Ya, terutama negara-negara Skandinavia ya. Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, sampai Inggris itu pakai bendera salib. Nah, sebagian klub-klub bola juga begitu. Salib, kalau kita pakai gimana coba?
kita ngadep ke masjid, sementara kita bawa lambang kekufuran. Kayak gitu. Wah, ini nggak boleh kayak gini. Nah, itu dihindari. Juga pakaian-pakaian yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa, itu nggak boleh. Masa kita bawa gambar-gambar makhluk bernyawa, lukisan-lukisan orang. Sementara kalau kita di rumah kita ada gambar bernyawa aja, kata Nabi, ya, malaikat itu nggak akan masuk ke rumah yang fihi surah, ya, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Masa kita bawa ke masjid? Nah, ini sungguh nggak layak banget kayak begini. Berarti nggak hanya gambar bernyawa aja yang kalau bisa jangan dipakai, tapi kalaupun yang tulisannya banyak pun jangan. Iya, makanya kalau mau sholat itu selain syarat nutup aurat, juga ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Longgar, tidak ketat, kemudian polos, ya, tidak bergambar. Nah itu, dan rapi. Rapi itu ya sesuai dengan adat kita lah. Al-ada muhakamah. Adat kita itu gimana sih kalau rapi? Ya kan? Sesuai sama adat kita. Memang nggak mesti pakai gamis. Ya, kita pakai batik, boleh. Kayak koko, kayak sarung, boleh. Yang penting adat kita itu gimana sih? Norma-norma keindonesiaan. Ketika rapi itu gimana? Nah, itu dibawa ke masjid. Nah, itu ya, sekali lagi kita ingetin sama teman-teman juga di rumah. Mereka itu terkadang nggak adil. Menghadap calon mertua. Wah, itu kan. Iya. Kalau Mas Bayu nanti menghadap calon mertua, ini pakai bajunya rapi. Pak Tony, Syekh Tony nih, kalau ngadep calon mertua lagi, ya, oh gitu ya. Misalkan dia mau menikah lagi, misalkan ya, kalau istrinya nggak nonton ya, mungkin cuman bisa ngeles, misal aja, contoh aja. Misalkan dia ngadep ke mertua, pasti nggak mungkin pakai baju begini, headbreed, ya. Ntar mertuanya ngeliat, apaan ini? Ternyata mertuanya tahu. Wah, kok nggak Rikers gitu? Misalkan. Oh iya, misalkan kayak gitu. Ya, misalkan, wah ini kok baju begini? Pasti Tony mikir nih, wah pakai rapi lah, kayak koko, pakai batik, atau pakai jas kupu-kupu, ya, gitu kan? Iya. Kenapa Ton rapi bener mau kemana? Ngelancong, gitu. Mana? Calon mertue. Nah, giliran ke masjid pakai begini, nggak adil. Ingat ya, tadi kata Nabi SAW, Innallaha ahaqqu ayyutazayyana lah. Allah lebih berhak buat kita untuk kita berhias. Yang terbaik lah. Yang terbaik, gitu kurang lebih baik. Ya. Kalau misalnya gini kan, misalnya aneh kan sering nongkrong-nongkrong lah kan gitu. Nah, terus aneh pakai kayak gini. Nah, tapi ketika nanti pas waktu sholat, aneh bawa baju lagi nih, ke meja, itu nggak apa-apa. Mendingan begitu. Ya, mending begitu. Mending begitu kalau daripada sholat begini. Ya, mending begitu. Ya pelan-pelan lah, ada prosesnya. Sementara nongkrong pakai headbreed. Siapa tahu besok pakai yang apa? Pakai Radelovil. Wah, oh beda lagi ya. Masya Allah. Lebih satanik ya. Ya gitulah, mewarnai gitu. Mewarnai. Ya, selama gambarnya itu nggak mengandung dosa, nggak ada gambar-gambar bernyawa, apalagi gambar-gambar porno, nggak masalah. Misalkan pakai baju kaos gambar Tamiya gitu, ingat masa kecil, nggak masalah. Ya gambar apalah, misalnya gambar Vespa, nggak masalah. Ya nggak masalah, mau nongkrong pakai itu kan nggak dosa. Ya silakan aja gitu. Tapi ketika ke masjid itu layak apa enggak? Gitu kurang lebih baik. Oke. Nanti lebih lanjutnya karena ini udah mau asar ya. Iya nih. Lebih lanjutnya nanti insya Allah kita bicarain lagi deh. Oke. Baik ya. Gitu. Makasih banyak Bayu ya. Ya sudah gabung. Aneh balik lagi ke tongkrongan nih. Oke, sip. Ya, yuk. Iya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi.